Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah cerita, ada seorang pedagang biasa-biasa saja. Si anak ingin ke pondok karena tidak ingin membebani orang tuanya dan mondoknya ke pondok akhirat, yaitu pesantren, kiai, dan santrinya menjauhi neraka. Pondok semacam itu sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Orang tuanya beruntung dapat hidayah sehingga anaknya masuk ke pondok akhirat. Setelah sekian tahun, anaknya pulang ke rumah. Lihat bapaknya jadi kaya raya. Omset usahanya triliunan. Gak lama bapaknya mati atau meninggal. Si anak yang santri ini gak mau nerima uang warisan orang tuanya karena si anak ini gak tahu dari mana asal uangnya atau modalnya, pelanggannya siapa saja. Anak surga tidak mau menerima harta warisan. Santri akhirat doanya diijabah. Pernah ada santri ke Mekah beli kurma. Setelah masuk kantong, ada kurma yang jatuh, gak masuk hitungan ke bungkus yang sudah ditimbang. Begitu tiba ke Indonesia, ia baru ingat kurma itu. Akhirnya ia balik lagi pesan tiket pesawat demi mengembalikan 1 biji kurma. Karena itu haknya pedagang. Demi 1 kurma, orang sampai rela ngeluarin uang atau ongkos sampai jutaan. Ahli surga seperti itu, hati-hati banget. Kita salah lahir, terbawa arus zaman sekarang. Harus jelas asal-usulnya. Menolak rezeki subhat setengah gram perak, pahalanya lebih besar dari 500 kali haji. Satu waktu gak sholat, nerakanya 500 tahun. Menolak rezeki subhat setengah gram lebih mulia dari uang 200 miliar. Berani menolak yang subhat, apalagi yang haram. Ketika diundang makan, ahli surga hanya makan yang tahu riwayatnya. Dia diundang kawannya, ia hanya makan yang tahu riwayatnya. Kalau kamu atau kawannya itu yang gak tahu riwayatnya. Harus selektif menerima uang. Dari 1982 gak makan duit abah mah, gak doyan, nantinya ketelak. Ada tamu abah dari Kalimantan, pengusaha besar. Dia ingin bikin 100 rumah tahfidz atau Quran. Mereka hafal Quran, tapi masih butuh donatur atau wakaf Quran atau wakaf tanah. Bagi siapa yang meminta wakaf tanah untuk tahfidz Quran, sama saja menginjak-injak Al-Quran karena merasa dirinya melarat. Tidak ada artinya bikin pondok dari hasil suap. Jangan cari duit, harusnya kita yang dicari duit. Abah pernah mau robohkan musola warga. Akhirnya masyarakat galang dana, iuran ke rumah-rumah, nyewa arsitek biar bangunannya tahan tsunami, gak rontok dihajar tsunami. Kata Abah, penggalangan dana itu keliru, disebutnya musyrik amal. Setengah karena Allah, setengah lagi karena duit. Mestinya yang mau nyumbang, datanglah ke masjid ngasih langsung. Jangan dijemput ke rumah, khawatir gak ikhlas. Penggalangan dana yang ikhlas ambil, yang gak ikhlas jangan diterima. Abah pernah ditawarin semen keramik gratis, tapi Abah pura-pura gak denger, padahal tahu ngerti maksud orang itu. Musyrik amal yaitu beramal karena panitia bukan karena Allah. Proposal jalan menuju neraka. Cinta duit bukan untuk disimpan tapi disedekahkan. Hanya orang soleh saja yang selamat masuk surga Firdaus. Carilah orang soleh agar selamat. Ketahuilah, dunia itu seperti ular berbisa. Barang siapa yang tidak bisa menawarkan bisanya, pasti mati kena racunnya. Caranya, kita harus mengambil bisanya dari yang halal-halal saja. Maksud Abah, bisa di sini adalah
Kita harus bisa menaklukkan hawa nafsu, melawan hawa nafsu, karena kalau dibiarkan maka dia yang akan mematikan kita. Seseorang tidak akan menjadi orang soleh sebelum bisa membedakan antara tanah dengan emas. Cara itu agar selamat dari jahanam. Ada seseorang mohon izin pada kiainya untuk mengumpulkan harta. Santri tidak ada yang mengumpulkan harta. Barang siapa yang mengumpulkan harta, maka akan disiksa Allah. Siksaannya besar, bencana besar. Orang dulu dekat dengan kiai, tidak ada yang mengumpulkan duit. Sialnya hidup zaman sekarang, kiainya ngumpulin duit, apalagi santrinya. Kiai jualan, santrinya harus beli. Barang siapa yang mengumpulkan duit, itu tangannya iblis. Ciri-ciri orang yang mengumpulkan harta. 1. Berpikir hidup akan lama, tulul amal. Banyak harta, kawin lagi, beli sawah, beli kebun, usaha lagi, gitu terus. Tapi berpikirlah hidup itu pendek, sawah lupa, kebun lupa, ibadah saja. Tidak pernah susah karena gak ada duit, ibadah saja, selalu baca Quran. Macul butuh waktu lama. Maculnya pasti, ngoyosnya pasti, tapi panennya belum pasti. Belum lagi traktor, bibit masih ngutang, capek iya, ibadahnya nggak ada. Jadi maksud Abah, berikhtiarlah, bekerjalah sewajarnya saja, tapi tidak melupakan ibadah, itu yang utama. Orang sekarang hampir semua begitu, aneh banget. Bandingkan dengan orang dulu, sakit aja nggak berobat, capek iya, pahala habis, sibuk di kebon. Ciri yang kedua, orang yang rakus banget, pakai banget. 1. Kepet atau nutor, bangke aja dimakan. 2. Haris rakus, mencari duit, kerja terus, nyimpen duit, gila, ekspansi terus. Yang ketiga, banyak pelitnya, karena di pikirannya itu cari duit susah. Orang kaya ngasihnya 2.000 doang. Gerbang di surga ada tulisannya, Allah mengharamkan orang pelit. Keempat, lupa akhirat atau lupa surga. Haram diambil, halal ditinggalkan. Kelima, hidupnya jorok, doyan makan subhat, makan yang makruh, haram juga.